Kita telah menaklukkan gravitasi dan tekanan darah. Sekarang, mari kita hadapi tantangan berikutnya yang datang dengan leher panjang, dilema ruang mati, sebuah masalah yang mengancam efisiensi pernapasan. Bayangkan Anda mengambil napas. Udara yang Anda hirup harus melewati tenggorokan dan trakea sebelum mencapai paru-paru tempat pertukaran gas terjadi. Volume udara yang tersisa di saluran napas setelah Anda menghembuskan napas, udara yang tidak pernah mencapai paru-paru, disebut ruang mati, dead space. Pada leluhur jerapah yang pendek, volume ruang mati ini kecil. Tetapi seiring leher memanjang hingga beberapa meter, trakea, saluran udara utama, harus memanjang bersamanya. Anda menyaksikan trakea memanjang hingga lebih dari 2 meter. Ini menciptakan kolom udara yang sangat besar. Udara yang baru dihirup harus melakukan perjalanan jauh, dan volume besar udara yang terhenti dalam trakea yang panjang ini adalah udara basi yang tidak dapat berpartisipasi dalam pertukaran oksigen. Ini adalah masalah mendasar, semakin panjang leher, semakin besar volume udara yang terbuang percuma di ruang mati. Jika jerapah hanya bernapas seperti mamalia kecil, persentase udara segar yang mencapai paru-paru akan terlalu kecil. Mereka akan menderita kekurangan oksigen secara kronis. Anda menyaksikan evolusi merespons dengan solusi mekanis yang sederhana namun kuat. Jerapah harus mengambil napas yang sangat dalam dan sangat besar. Volume pasang surut jerapah, volume udara yang dihirup dan dihembuskan dalam satu napas, harus luar biasa besar untuk memastikan bahwa udara segar yang mencapai paru-paru jauh melebihi volume ruang mati yang besar di lehernya. Mereka bernapas dengan lambat tetapi dalam, memindahkan volume udara yang sangat besar dengan setiap siklus pernapasan. Untuk mendukung pernapasan yang dalam ini, sistem pernapasan dan otot dada jerapah harus berkembang. Paru-parunya harus besar dan kuat untuk memungkinkan pergerakan volume udara yang ekstrim ini. Ini adalah pertukaran energi yang nyata. Leher yang lebih panjang membawa akses ke makanan, tetapi memaksa jerapah untuk mendedikasikan lebih banyak energi dan kapasitas fisik untuk bernapas secara efisien. Dilema ruang mati ini menunjukkan bahwa setiap adaptasi besar menciptakan serangkaian masalah baru yang harus dipecahkan oleh evolusi. Pada akhirnya, Anda melihat bahwa jerapah telah berhasil mengelola ruang mati yang sangat besar ini dengan mengimbangi panjang dengan kedalaman. Mereka adalah demonstrasi berjalan tentang bagaimana sistem pernapasan harus beradaptasi dengan perubahan struktural yang dramatis untuk mempertahankan kelangsungan hidup di lingkungan yang menuntut. Kita telah melihat masalah ruang mati yang diciptakan oleh leher yang panjang. Sekarang, mari kita saksikan respons biologis yang cemerlang, napas kompensasi yang mengubah pola pernapasan jerapah. Anda mengamati seekor jerapah di sabana modern. Perhatikan irama pernapasannya. Itu tenang, lambat, dan disengaja. Ini bukan pernapasan cepat dan dangkal dari mamalia kecil yang menghabiskan sedikit udara. Ini adalah pernapasan yang dalam dan masif. Evolusi harus memilih kapasitas paru-paru yang lebih besar pada jerapah. Paru-paru mereka berevolusi menjadi paru-paru yang mampu menampung volume udara yang jauh lebih besar relatif terhadap ukuran tubuh dibandingkan kebanyakan mamalia lain. Ini adalah adaptasi langsung untuk memastikan bahwa udara segar yang mencapai alveoli, tempat pertukaran oksigen, jauh melebihi udara basi yang terperangkap di trakea yang panjang itu. Anda menyaksikan bagaimana setiap tarikan napas menarik volume udara yang besar, melampaui volume ruang mati di leher. Dengan bernapas perlahan dan dalam, jerapah memaksimalkan efisiensi. Mereka mendapatkan oksigen lebih banyak per unit usaha dibandingkan jika mereka bernapas cepat dan dangkal. Ini adalah adaptasi mekanis yang mengubah fisiologi pernapasan mereka. Bayangkan Anda harus minum dari sedotan yang sangat panjang. Anda perlu menyedot dengan kekuatan dan volume yang jauh lebih besar hanya untuk memastikan cairan mencapai mulut Anda, dan Anda harus melakukannya dengan laju yang terukur. Itu adalah tantangan pernapasan jerapah. Fisiologi pernapasan jerapah harus selaras sempurna dengan adaptasi kardiovaskular mereka. Jantung yang memompa pada tekanan tinggi membutuhkan pasokan oksigen yang konstan dan besar untuk menjaga otot jantung yang masif tetap berfungsi. Napas kompensasi ini menyediakan oksigen yang diperlukan untuk memicu mesin super di dada mereka. Anda melihat bahwa evolusi leher panjang telah memaksa seluruh sistem vital untuk ditingkatkan.
Leher panjang adalah keunggulan makan, tetapi itu datang dengan biaya respirasi yang tinggi yang hanya dapat ditangani oleh kapasitas paru-paru yang ditingkatkan dan pola pernapasan yang disengaja. Jerapah adalah studi kasus yang mengajarkan kita bahwa perubahan struktural ekstrim dalam evolusi harus diikuti oleh penyesuaian fungsional yang sama ekstremnya. Mereka tidak hanya tinggi, mereka adalah para ahli hidrolik dan ahli pernapasan. Mereka memecahkan masalah gravitasi dengan rekayasa tekanan, dan memecahkan masalah ruang mati dengan rekayasa volume. Pada akhirnya, Anda menyadari bahwa keheningan napas mereka adalah pertanda efisiensi yang luar biasa. Setiap tarikan napas yang lambat dan dalam adalah kemenangan evolusi atas hambatan fisik, yang memungkinkan spesies ini untuk terus mendominasi kanopi Afrika. Kita telah melihat bagaimana jerapah mengatasi gravitasi dan ruang mati. Sekarang, mari kita lihat bagaimana mereka benar-benar memanfaatkan ceruk unik mereka di kanopi Afrika, beradaptasi dengan diet yang kejam, diet pohon akasia yang berduri. Anda menyaksikan jerapah modern makan di sabana. Mereka tidak hanya mencapai ketinggian, mereka memakan daun yang dihindari oleh hampir semua herbivora lain, daun dari pohon akasia yang terkenal karena duri mereka yang panjang dan tajam. Ini adalah koevolusi yang brutal. Bayangkan pohon akasia sebagai benteng. Saat leluhur jerapah mulai memanjangkan leher mereka untuk mengakses kanopi yang lebih tinggi, tekanan seleksi dialihkan ke pertahanan pohon. Pohon berevolusi dengan duri yang lebih tajam dan lebih panjang untuk mencegah dimakan. Jerapah merespons dengan evolusi pertahanannya sendiri. Anda melihat bibir mereka, bibir atas yang tebal, berotot, dan sangat kuat, yang berfungsi sebagai alat pengambil yang tangguh. Bibir ini telah mengembangkan kulit yang sangat keras dan tidak sensitif, mampu bermanuver di sekitar duri yang mematikan. Kemudian, ada lidah. Anda menyaksikan lidah jerapah yang panjang, berwarna biru kehitaman, dan sangat prehensil, mampu menggenggam. Lidah ini dapat menjangkau jauh ke dalam cabang, membungkus dahan, dan menarik daunnya sambil menghindari duri dengan presisi yang luar biasa. Lidah itu sendiri ditutupi oleh papila yang tebal dan keras, yang memberikan perlindungan tambahan dari luka tusukan. Adaptasi ini memastikan bahwa makanan yang sulit dijangkau itu tidak hanya bisa diakses, tetapi juga dapat dimakan. Jerapah telah menguasai seni merumput di benteng pertahanan alami. Namun, tantangan diet akasia tidak berhenti pada duri. Daun akasia mengandung tanin tingkat tinggi, senyawa kimia yang tidak enak yang diproduksi pohon sebagai pertahanan. Tanin mengikat protein, membuat daun lebih sulit dicerna. Anda menyaksikan evolusi pada tingkat pencernaan. Jerapah memiliki metabolisme yang efisien dan sistem pencernaan ruminansia, perut 4 ruang, yang sangat efektif dalam memproses daun yang keras dan penuh tanin ini. Mereka tidak hanya menoleransi tanin, mereka telah mengembangkan cara untuk mengatasinya. Kisah adaptasi jerapah adalah cerita yang lengkap. Mereka memecahkan masalah gravitasi dengan rekayasa kardiovaskular, dan memecahkan masalah makanan dengan rekayasa oral dan pencernaan. Keunggulan ketinggian memberikan mereka akses ke sumber makanan yang kaya nutrisi, yang pada gilirannya memicu adaptasi yang diperlukan untuk mengatasi pertahanan kejam pohon itu sendiri. Jerapah adalah herbivora spesialis yang tak tertandingi, yang keberhasilannya berasal dari kombinasi leher yang panjang dan peralatan makan yang sekeras baja. Kita telah melihat pertarungan fisik antara jerapah dan duri. Sekarang, mari kita lihat pertempuran yang lebih tersembunyi, sebuah perlombaan senjata kimia antara pohon akasia dan sistem pencernaan jerapah. Anda menyaksikan jerapah memakan daun akasia. Begitu daun itu dimakan, perang kimia dimulai. Pohon akasia tidak hanya mengandalkan duri, juga memproduksi tanin dalam jumlah besar, terutama ketika mereka merasa diserang. Tanin adalah polifenol pahit yang berfungsi untuk mengikat protein, membuat daun sulit dicerna dan mengurangi nilai gizi. Bagi sebagian besar herbivora, mengonsumsi terlalu banyak tanin akan menyebabkan malnutrisi atau bahkan keracunan. Tetapi jerapah telah berevolusi untuk memenangkan perang kimia ini. Anda melihat bagaimana perilaku makan mereka telah beradaptasi. Jerapah adalah pemakan yang cerdas. Mereka jarang makan terlalu lama di satu pohon. Begitu pohon akasia merasakan mereka dimakan, biasanya setelah 10 hingga 15 menit,
pohon itu merespons dengan memproduksi tanin yang lebih tinggi dan bahkan dapat mengirimkan sinyal kimia ke pohon tetangga untuk meningkatkan pertahanan tanin mereka juga. Jerapah telah belajar untuk berpindah-pindah. Mereka memakan sedikit dari satu pohon, berjalan 100 meter atau lebih, dan memakan sedikit dari pohon lain. Anda menyaksikan mereka membatasi dosis tanin mereka, memberikan waktu bagi sistem pencernaan mereka untuk mengatasi racun. Di dalam perut ruminansia mereka telah berevolusi untuk menangani senyawa toksik ini. Jerapah memiliki flora usus yang sangat terspesialisasi, populasi bakteri dan mikroorganisme di perut mereka, yang sangat efisien dalam mendetoksifikasi dan memecah tanin. Mikroorganisme ini memungkinkan jerapah untuk mengekstrak nutrisi dari makanan yang akan meracuni mamalia lain. Perlombaan senjata kimia ini adalah alasan mengapa ceruk makanan jerapah begitu aman. Mereka telah beradaptasi tidak hanya untuk mencapai makanan yang tinggi, tetapi juga untuk menoleransi pertahanan kimianya. Spesialisasi ini memastikan bahwa meskipun persaingan di tingkat tanah memuncak, makanan di kanopi tetap menjadi milik mereka. Jerapah adalah bukti nyata bahwa evolusi adalah permainan semua atau tidak sama sekali. Leher panjang yang memungkinkan mereka mencapai daun akasia, secara inheren memaksa tubuh mereka untuk berevolusi menjadi sebuah sistem detoksifikasi yang tangguh. Anda menyadari bahwa jerapah bukanlah pengagum yang pasif di cakrawala. Mereka adalah pemenang perang kimia dan hidrolik, sebuah mahakarya evolusioner yang diciptakan oleh dorongan vertikal yang tak tertahankan untuk bertahan hidup. Kita telah membahas keuntungan makan dari leher panjang, tetapi adaptasi ini membawa manfaat sekunder yang sama vitalnya, keunggulan menara pengintai. Dalam sabana Plio-Pleistosen yang terbuka luas, kemampuan untuk melihat lebih jauh adalah perbedaan antara hidup dan mati. Bayangkan Anda adalah seekor Samadrium purba yang pendek. Di padang rumput yang tinggi, Anda hanya bisa melihat beberapa meter di sekitar Anda. Predator seperti kucing bergigi pedang atau hiena purba dapat muncul secara tiba-tiba, menyergap Anda. Seiring leher jerapah memanjang, Anda menyaksikan peningkatan dramatis dalam bidang penglihatan. Ketika jerapah modern berdiri di atas sabana, ia melihat pemandangan 6 meter di atas tanah. Ia dapat mengamati jarak yang jauh lebih luas, melampaui semak belukar yang menyembunyikan predator. Keuntungan ini tidak hanya untuk jerapah itu sendiri, tetapi juga untuk komunitasnya. Jerapah secara efektif menjadi menara pengintai bergerak dari sabana. Gerombolan herbivora lain, zebra, wildebeest, sering terlihat merumput di dekat jerapah, mengandalkan kewaspadaan superior mereka. Anda melihat bahwa leher yang panjang memberikan peringatan dini. Jerapah dapat mendeteksi gerakan halus predator di kejauhan, memberinya waktu yang cukup untuk bereaksi, baik dengan melarikan diri atau mengambil sikap bertahan. Waktu reaksi yang diperoleh beberapa detik ini adalah faktor kelangsungan hidup yang kritis. Maka, seleksi alam bekerja dalam dua cara, tekanan untuk mencapai makanan yang tinggi, dan tekanan untuk bertahan hidup dari pemangsa yang tangkas. Dua tekanan ini mendorong evolusi leher panjang secara simultan. Tentu saja, berada di tempat yang tinggi juga berarti menjadi sasaran yang lebih jelas. Namun, manfaatnya mengalahkan risikonya. Dengan melihat lebih jauh, jerapah dapat memilih rute pelarian yang lebih baik dan menghindari penyergapan sepenuhnya. Keunggulan menara pengintai ini juga mempengaruhi perilaku. Anda melihat jerapah makan dengan ritme yang teratur. Mereka makan, lalu mengangkat kepala tinggi-tinggi untuk memindai cakrawala. Kemampuan untuk menopang kepala yang besar dan panjang di ketinggian ini adalah bagian dari strategi pengawasan mereka. Jerapah tidak hanya menjadi spesies dengan ceruk makan yang unik, mereka juga menjadi spesialis pengawasan. Keunggulan penglihatan ini adalah salah satu alasan mengapa, dari semua keluarga girafit yang berevolusi, hanya garis keturunan yang mencapai ketinggian ekstrim ini yang berhasil bertahan dan berkembang hingga hari ini. Mereka adalah penjaga savana, sebuah keajaiban yang membuktikan bahwa kadang-kadang, untuk bertahan hidup, solusi terbaik adalah melihat seluruh gambaran dari ketinggian yang tidak dapat dijangkau. Kita telah melihat leher panjang sebagai alat makan dan pengintai. Sekarang, mari kita lihat bagaimana dimensi vertikal ini mengubah dinamika sosial dan perlindungan kawanan, membentuk persemaian di awan.
Anda mengamati sekelompok jerapah betina yang merumput di sabana. Mereka sering membentuk kelompok longgar yang dikenal sebagai kawanan perawatan. Leher mereka yang menjulang memungkinkan mereka melakukan koordinasi pengawasan yang sangat efektif. Ketika beberapa jerapah makan dengan kepala tertunduk, meskipun mereka menggunakan lidah dan bibir yang terampil, mereka rentan. Tetapi selalu ada jerapah lain dalam kelompok, yang kepalanya tetap terangkat tinggi, memindai cakrawala. Anda menyaksikan mereka bergantian dalam tugas pengawasan yang tidak disengaja ini, saling mengandalkan untuk mendapatkan peringatan dini. Peringatan dini ini sangat penting untuk anak jerapah. Anak jerapah, meskipun sudah sangat tinggi saat lahir, tetap rentan terhadap predator seperti singa dan hiena. Leher panjang jerapah betina memungkinkan mereka untuk mengawasi anak-anak mereka yang bergerak di bawah, melampaui semak-semak, sambil tetap dapat makan dari kanopi tinggi. Mereka secara efektif menciptakan perlindungan visual dari atas. Ketika bahaya terdeteksi dari jauh berkat ketinggian mereka, kelompok tersebut dapat merespons dengan cepat. Anak-anak jerapah diarahkan untuk bersembunyi atau bergerak ke tempat aman, dan jerapah dewasa menggunakan kaki mereka yang panjang, dan terkadang leher mereka yang kuat, untuk mempertahankan diri. Anda melihat bagaimana seleksi seksual juga memainkan perannya. Kami sebelumnya menyebutkan necking, perkelahian jantan. Jantan yang paling sukses kawin adalah mereka yang telah menumbuhkan leher terpanjang dan terberat. Ini secara langsung menghubungkan adaptasi makan, leher panjang karena makanan tinggi, dengan kesuksesan reproduksi, leher panjang karena kekuatan tarung, memperkuat sifat tersebut secara eksponensial. Kisah jerapah adalah contoh utama koevolusi dan manfaat ganda. Leher panjang yang berevolusi untuk mengakses daun akasia yang tidak dijangkau, secara tidak terduga, memberikan keuntungan sosial dan perlindungan yang sangat besar. Keunggulan menara pengintai menjadi keuntungan persemaian di awan. Jerapah telah mencapai dominasi di ceruk vertikal mereka, tidak hanya karena kekuatan individu, tetapi karena kemampuan mereka untuk melindungi generasi berikutnya melalui koordinasi visual dari ketinggian. Mereka adalah penguasa sabana, dengan pandangan yang lebih jauh, yang membuat mereka tetap aman dan berhasil berkembang biak. Kita telah menyelidiki bagaimana leher panjang memberikan keunggulan dalam mencari makanan, didorong oleh seleksi alam untuk bertahan hidup. Tetapi ada kekuatan lain yang mendorong leher ini menjadi lebih panjang, sebuah ritual spektakuler, necking, atau pertempuran antar jantan. Anda menyaksikan di sabana modern, dua jerapah jantan dewasa berhadapan. Mereka tidak bertarung dengan tanduk di kepala, mereka menggunakan leher mereka yang menjulang sebagai senjata. Perkelahian dimulai dengan jantan saling bergesekan, mengukur kekuatan. Kemudian, mereka mengayunkan leher mereka yang panjang dan berotot, membanting kepala mereka, yang ditutupi oleh osikons, ke sisi tubuh lawan. Ini adalah benturan yang menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Anda menyadari bahwa leher, yang berevolusi dari kebutuhan makan, kini telah menjadi instrumen utama dalam seleksi seksual. Jantan yang memiliki leher terpanjang dan terberat dapat menghasilkan momentum terbesar saat mengayunkan kepala mereka. Pemenang dalam necking adalah jantan yang lebih besar, dan dengan demikian, ia memenangkan hak untuk kawin dengan betina. Ini adalah lingkaran umpan balik yang kuat. Leher yang lebih panjang berarti lebih banyak makanan, menghasilkan jerapah yang lebih sehat dan lebih besar. Dan pada gilirannya, jerapah yang lebih besar memiliki senjata yang lebih efektif dalam pertempuran untuk dominasi. Seleksi alam dan seleksi seksual bekerja secara harmonis, mendorong leher ke panjang ekstremnya yang sekarang. Ritual necking juga menjelaskan mengapa leher jerapah jantan cenderung lebih tebal dan lebih berotot daripada leher betina. Jantan berinvestasi secara biologis dalam kekuatan leher untuk pertarungan. Perhatikan juga bahwa pertempuran ini sangat berbahaya. Kadang-kadang, kekuatan benturan dapat melumpuhkan atau bahkan membunuh lawan. Hanya jantan yang sistem strukturalnya, tulang belakang serviks yang diperkuat, ligamen nuchal yang elastis, dapat menahan guncangan brutal ini yang dapat bertahan sebagai jantan dominan. Fakta bahwa leher yang sangat panjang dan secara fisiologis rapuh dapat digunakan sebagai palu pertempuran adalah bukti luar biasa dari kekuatan evolusioner. Organ yang dirancang untuk merumput kini harus berfungsi ganda sebagai senjata.
Kisah Neking menunjukkan bahwa evolusi bukanlah proses yang rapi dan terencana, itu adalah kumpulan solusi mendesak yang, seiring berjalannya waktu, dapat melayani tujuan baru yang dramatis. Leher jerapah adalah contoh sempurna dari excitation, sebuah sifat yang berevolusi untuk satu tujuan, makan, dan kemudian diadaptasi untuk tujuan baru, pertarungan dominasi, yang pada akhirnya semakin memperkuat keberadaan sifat itu sendiri. Setelah menyaksikan pertempuran Neking, kita dapat memahami bagaimana seleksi seksual mengunci nasib evolusi jerapah. Ini bukan lagi hanya tentang siapa yang dapat mencapai daun tertinggi, ini juga tentang siapa yang paling menarik secara reproduktif. Anda melihat jerapah jantan, mereka tidak hanya lebih tinggi, tetapi leher mereka secara signifikan lebih tebal daripada betina. Massa ekstra ini adalah investasi biologis langsung dalam pertarungan. Leher yang tebal menghasilkan momentum yang lebih besar, dan dengan demikian, pukulan yang lebih keras saat neking. Keberhasilan reproduksi menjadi terikat erat dengan massa leher. Jantan yang memenangkan lebih banyak pertarungan, karena mereka lebih tinggi dan lebih kuat, mewariskan gen mereka, yang secara kolektif mendorong populasi ke arah leher yang lebih panjang dan lebih kokoh dari generasi ke generasi. Kemudian, perhatikan ossicons, tonjolan tulang yang ditutupi kulit di kepala jerapah. Pada leluhur, ini mungkin hanya tonjolan kecil. Tetapi pada jantan modern, Anda melihat ossicons telah berkembang menjadi senjata yang efektif. Mereka bertindak sebagai palu yang keras, mentransfer energi benturan dari leher yang berayun ke lawan. Seiring berjalannya waktu evolusioner, jantan dengan ossicons yang lebih padat dan lebih berat adalah yang paling sukses dalam pertempuran. Anda melihat seleksi alam dan seksual menciptakan umpan balik positif yang mengarah pada hipertrofi struktural. Semakin panjang, semakin berat, semakin kuat, semakin besar kemungkinan untuk kawin. Ini adalah ironi evolusi. Leher panjang adalah solusi untuk menghindari kelaparan di sabana, tetapi ia menjadi semakin panjang dan berotot karena kebutuhan untuk saling menghantam. Energi yang diperoleh dari daun kanopi tinggi kini digunakan untuk memenangkan hak kawin. Anda juga harus mempertimbangkan betapa terintegrasinya sistem ini. Jantan yang dapat memenangkan pertempuran juga harus menjadi jantan yang sistem kardiovaskularnya paling tangguh. Jantungnya harus mampu mengatasi stres ekstrim dari pertarungan fisik, memompa darah pada tekanan gila sambil menahan guncangan yang dihasilkan oleh neking. Jerapah jantan modern adalah mesin makan dan mesin tempur yang terintegrasi. Mereka adalah puncak dari desain evolusioner di mana adaptasi ekologis, makan, dan adaptasi sosial, dominasi, bersatu untuk menghasilkan makhluk yang unik dan menakjubkan. Kisah ossicons dan massa leher adalah pengingat bahwa tujuan akhir evolusi bukanlah untuk menciptakan makhluk yang paling indah atau paling logis, melainkan makhluk yang paling berhasil mewariskan gennya. Dan bagi jerapah, jalan menuju kesuksesan reproduksi adalah melalui ketinggian dan kekuatan. Kita telah menyaksikan evolusi jerapah menjadi penjelajah langit yang didorong oleh sabana terbuka dan kekeringan. Namun, untuk memahami seberapa dramatis perubahan ini, kita harus melihat kerabat terdekat mereka yang masih hidup, okapi. Bayangkan Anda berada di jantung hutan hujan Ituri yang lebat di Kongo. Anda tidak melihat pemandangan terbuka, melainkan kegelapan, kelembapan, dan vegetasi yang padat. Di sini, Anda menemukan okapi, satu-satunya anggota keluarga Giraffidea yang tersisa selain jerapah. Okapi terlihat seperti hibrida antara rusa dan zebra, tetapi anatomi mereka sangat mirip dengan leluhur jerapah purba, seperti Palaeotragus dan Samaderium dari Miosen. Okapi memiliki leher yang relatif pendek, tubuh ramping, dan kaki yang tidak memanjang secara ekstrim. Anda melihat okapi merumput di tingkat rendah, memakan tunas, daun, dan buah yang tersedia di hutan lebat. Di lingkungan hutan hujan, leher panjang bukan hanya tidak diperlukan, tetapi akan menjadi kerugian. Di antara belukar yang padat, leher panjang akan menghambat gerakan, dan ketinggian akan membuat mereka rentan terhadap pemangsa yang bersembunyi. Pemisahan evolusioner antara okapi dan jerapah adalah contoh sempurna dari peran lingkungan. Kedua garis keturunan ini berbagi nenek moyang yang sama, tetapi ketika Afrika mulai mengering, sebagian leluhur tetap berada di hutan yang menyusut dan menjadi okapi.
Mereka memilih jalur konservasi, mempertahankan morfologi leluhur mereka karena habitat mereka stabil. Sementara itu, garis keturunan jerapah berani keluar ke sabana yang keras. Mereka harus memecahkan masalah gravitasi dan kelaparan. Okapi, di sisi lain, tidak perlu mengembangkan jantung super atau sistem rete mirabil yang kompleks, karena mereka tidak pernah mengalami krisis G-force yang disebabkan oleh ketinggian yang ekstrim. Anda melihat bahwa okapi adalah jendela fosil yang hidup. Mereka menunjukkan kepada kita seperti apa nenek moyang jerapah sebelum tekanan lingkungan yang ekstrim mengubahnya. Okapi berhasil karena mereka menemukan ceruk yang aman di hutan, sementara jerapah berhasil karena mereka mendominasi ceruk yang berbahaya di langit sabana. Okapi dan jerapah adalah dua sisi dari koin evolusioner yang sama, bukti bahwa di bawah tekanan yang berbeda, garis keturunan yang sama dapat menghasilkan hasil yang berbeda secara radikal. Okapi adalah kisah bertahan hidup melalui kerendahan hati dan persembunyian, jerapah adalah kisah bertahan hidup melalui ketinggian dan spesialisasi. Setelah bertemu okapi, si pengintai hutan, kita kini dapat menghargai komitmen total jerapah pada sabana dan spesialisasi vertikal. Kedua kerabat ini menunjukkan dua strategi bertahan hidup yang bertentangan di Afrika yang terbagi. Anda melihat okapi di habitatnya, mereka adalah peramban rahasia. Mereka mengandalkan kamuflase, garis-garis zebra mereka yang unik dan mantel coklat mereka menyatu dengan bayangan dan cahaya yang berhamburan di lantai hutan. Leher pendek memungkinkan mereka untuk dengan mudah bermanuver di antara belukar padat, memakan tunas muda dan daun rendah. Strategi okapi adalah kerahasiaan dan adaptasi tingkat rendah. Bandingkan dengan jerapah, garis keturunan ini membuat komitmen evolusioner yang lengkap terhadap keterbukaan dan ketinggian. Ketika sabana meluas, mereka tidak menyembunyikan diri, mereka menjulang tinggi. Mereka memilih ceruk yang ekstrim, yang menuntut perubahan anatomi dan fisiologis yang radikal. Anda menyaksikan jerapah sebagai makhluk yang tidak bisa mundur. Setelah leher dan kakinya memanjang, mereka tidak lagi efisien di hutan lebat. Mereka tidak bisa bersembunyi. Mereka terpaksa untuk selalu berada di luar, di mana ketinggian mereka menjadi keuntungan mutlak. Komitmen ini tidak hanya tentang leher. Ingatlah semua adaptasi yang telah kita saksikan, jantung bertekanan super, katup vena yang cepat, rete mirabil yang menyerap tekanan, dan kulit kaki yang ketat. Semua fitur ini adalah harga yang dibayar untuk menjadi tinggi. Okapi, yang memilih ceruk yang berbeda, tidak pernah membutuhkan rekayasa biologis yang luar biasa ini. Jerapah menunjukkan bahwa spesialisasi ekstrim adalah pedang bermata dua. Ia menjamin akses ke sumber daya yang tak tertandingi, daun kanopi tinggi, tetapi ia juga mengunci spesies itu ke dalam cara hidup yang sangat spesifik. Mereka harus menjadi sangat efisien dalam menghadapi tantangan gravitasi, predator, dan tanin, karena tidak ada jalan kembali. Komitmen jerapah terhadap ketinggian adalah kisah yang kuat tentang evolusi. Saat lingkungan berubah, spesies harus memilih, bertahan dalam bentuk lama di tempat perlindungan yang tersisa, seperti okapi, atau mengambil risiko segalanya untuk mendominasi lingkungan baru melalui spesialisasi radikal, seperti jerapah. Jerapah telah memilih yang terakhir, berdiri sebagai monumen hidup di atas sabana, bukti dari kekuatan evolusi untuk mengubah hambatan fisik menjadi keunggulan yang tidak dapat ditiru. Kita telah melihat lahirnya jerapah. Sekarang, mari kita uji ketahanan adaptasi mereka dalam menghadapi salah satu periode geologis yang paling keras, Pliocene dan Pleistosen, era yang ditandai oleh perubahan iklim dan siklus glasial dramatis, saringan Pleistosen. Bayangkan kita bergerak melalui jutaan tahun terakhir, di mana gletser menyebar dan mencair, menyebabkan suhu global berfluktuasi liar. Di Afrika, ini berarti perubahan ekosistem yang intens. Periode kelembaban yang memulihkan hutan, diselingi oleh periode kekeringan yang hebat yang memperluas sabana menjadi gurun. Anda melihat bagaimana adaptasi ekstrim jerapah, leher panjangnya, tiba-tiba diuji dalam kondisi yang tidak menentu ini. Selama periode kekeringan, adaptasi ini adalah berkah. Kemampuan mereka untuk mengakses kanopi yang tersisa di pulau-pulau pepohonan menyelamatkan mereka dari persaingan dan kelaparan yang melumpuhkan herbivora lain. Namun, selama periode basah, hutan dapat meluas kembali. Di sini,
Leher yang sangat panjang bisa menjadi kelemahan. Membawa massa tubuh besar melalui vegetasi yang padat membutuhkan energi dan mengurangi kecepatan. Anda melihat bahwa spesialisasi jerapah menjebaknya. Mereka harus bergerak melintasi benua, mengikuti sabana yang menyusut dan meluas. Banyak spesies megafauna purba, seperti berbagai kerabat Sivadrium dan gajah purba, gagal melewati saringan Pleistosen ini. Mereka terlalu terspesialisasi dalam diet yang tidak dapat mereka pertahankan selama perubahan iklim, atau mereka terlalu lambat untuk bermigrasi. Jerapah bertahan, dan ini adalah bukti luar biasa dari efisiensi paket adaptasi mereka. Kemampuan mereka untuk mengatasi racun tanin memberi mereka sumber makanan yang lebih luas. Mereka bisa memakan daun yang dihindari oleh herbivora lain, bahkan saat sumber daya langka. Sistem kardiovaskular mereka yang unik memberi mereka stamina dan kekuatan yang dibutuhkan untuk migrasi besar dan pertempuran pertahanan. Anda menyaksikan jerapah modern muncul dari Pleistosen bukan hanya karena lehernya yang panjang, tetapi karena seluruh paket fisiologisnya. Mereka adalah unit yang terintegrasi sepenuhnya, sistem yang mampu menahan tekanan internal dan eksternal yang ekstrim, sekaligus memakan makanan yang sulit. Pada akhirnya, saringan Pleistosen tidak menghancurkan garis keturunan jerapah, justru menguji dan memurnikannya. Hanya individu dengan adaptasi terbaik, yang mampu menaklukkan fisika dan kelaparan, yang bertahan untuk menyaksikan dunia modern. Kisah ini adalah bukti bahwa di tengah kekacauan geologis, spesialisasi yang mendalam dapat menjadi kunci kelangsungan hidup. Kita mengakhiri perjalanan ini dengan melihat manfaat akhir dari spesialisasi ekstrim jerapah, ceruk perlindungan yang stabil, yang menyelamatkan mereka dari bencana kepunahan yang menimpa banyak kontemporer mereka. Bayangkan kekacauan di Pleistosen, suhu berfluktuasi, sumber daya datang dan pergi, dan herbivora bersaing secara brutal untuk rumput dan semak-semak yang terbatas. Di tengah kekacauan ini, jerapah memiliki keunggulan yang tidak dapat ditiru. Keunggulan itu adalah akses unik mereka ke kanopi tinggi yang kaya sumber daya. Ketika kekeringan melanda dan vegetasi rendah mengering, herbivora lain berjuang, tetapi jerapah dapat menjangkau daun akasia yang lebih dalam, lebih lembab, dan seringkali lebih bernutrisi, yang tersimpan jauh dari jangkauan. Anda menyaksikan ceruk vertikal jerapah berfungsi sebagai perlindungan terhadap kompetisi massal. Di tingkat tanah, persaingan sangat intens. Di udara, di antara dahan-dahan berduri, jerapah hampir tidak memiliki pesaing. Ceruk ini memberikan kestabilan dalam pasokan makanan yang melindungi garis keturunan mereka dari tekanan paling mematikan di alam, kelaparan. Adaptasi diet mereka, bibir yang kuat, lidah yang tangkas, dan sistem pencernaan yang tahan tanin, memperkuat ceruk perlindungan ini. Bahkan jika pohon akasia mencoba mempertahankan diri dengan racun, jerapah telah memiliki kunci biokimia untuk membuka pertahanan tersebut. Spesialisasi ini menjadi filter Pleistosen, spesies yang mencoba menjadi peramban umum, yang harus bersaing dengan segala jenis binatang perumput, seringkali gagal. Jerapah, yang merupakan spesialis yang berkomitmen, selamat. Anda menyadari bahwa evolusi leher panjang bukanlah sekadar kebetulan, melainkan hasil dari perhitungan risiko, manfaat yang sangat akurat di tengah krisis lingkungan. Biaya fisiologis dari leher panjang, jantung super, risiko membungkuk terbayar penuh dengan jaminan akses makanan dan perlindungan predator yang unggul. Jerapah modern adalah puncak dari spesialisasi niche. Mereka adalah makhluk yang telah mempertaruhkan segalanya pada satu strategi, menjangkau ke atas, dan rekayasa seluruh tubuh mereka untuk mendukung taruhan tersebut. Lihatlah jerapah terakhir kali, menjulang tinggi di cakrawala. Mereka adalah monumen evolusi, tidak hanya untuk apa yang mungkin terjadi pada suatu spesies, tetapi juga untuk keajaiban teknik biologis yang diperlukan untuk bertahan hidup di dunia yang menuntut. Keberadaan mereka adalah pengingat yang kuat bahwa dalam perlombaan senjata alam, spesialisasi yang mendalam dan terintegrasi adalah kunci utama kemenangan. Kita telah menelusuri fisiologi internal jerapah. Sekarang, mari kita lihat bagaimana semua adaptasi itu bersatu dalam gerakan mekanika berdiri. Ini adalah kisah tentang bagaimana koordinasi otot dan kepadatan tulang memungkinkan binatang besar dan bertubuh berat ini untuk bergerak dengan efisien. Bayangkan pusat gravitasi jerapah, tinggi,
tepat di atas sabuk bahu yang ditopang oleh kaki depan yang panjang. Dengan leher dan kepala yang begitu masif di ujung tuas yang panjang, gerakan apapun, bahkan hanya berdiri diam, adalah latihan keseimbangan yang konstan. Anda melihat tulang-tulang yang menopang struktur ini. Tulang kaki jerapah harus sangat padat. Selama jutaan tahun, seleksi alam telah memilih individu dengan kepadatan tulang yang luar biasa, memberikan dukungan struktural yang kaku yang diperlukan untuk menahan beban vertikal dan lateral dari tubuh yang menjulang. Berjalan jerapah, gaya berjalan pacing, terlihat khas. Mereka menggerakkan kedua kaki di satu sisi tubuh, kaki depan dan belakang, secara bersamaan, kemudian kedua kaki di sisi lain. Anda menyaksikan gerakan ini. Ini bukan gait yang paling cepat, tetapi ini adalah gait yang paling stabil untuk menjaga pusat gravitasi tinggi mereka agar tidak terguling. Namun, ketika bahaya mengancam, jerapah dapat berlari kencang. Dalam kecepatan tinggi, mereka menggunakan gaya canter atau galop. Gerakan ini mengharuskan koordinasi otot yang sangat tinggi untuk mengelola ayunan leher yang berbobot. Jika ayunan itu tidak terkontrol, energi kinetik dapat menyebabkan mereka jatuh atau merusak leher mereka. Anda melihat bagaimana otot bahu dan ligamen nuchal yang elastis bekerja sebagai peredam kejut dinamis. Saat jerapah berlari, otot-otot ini membantu menyerap dan melepaskan energi ayunan leher, memastikan bahwa lari kencang yang cepat tidak mengganggu keseimbangan mereka secara fatal. Setiap gerakan membutuhkan perfusi otak yang sempurna. Ingatlah ventrikel kiri yang membesar. Jantung itu harus terus memompa darah dengan tekanan luar biasa, bahkan saat tubuh jerapah miring dan terguncang saat berlari, untuk memastikan otak tetap sadar dan berfungsi. Jerapah adalah tontonan mekanis. Mereka adalah hewan berkaki empat yang bergerak seolah-olah mereka adalah tripod yang tinggi. Kemampuan mereka untuk berdiri, berjalan lambat dengan stabil, dan kemudian beralih ke lari kencang yang cepat di medan yang tidak rata adalah bukti dari evolusi terpadu. Mereka adalah master keseimbangan statis dan dinamis. Mereka telah mengubah kerugian evolusioner dari tubuh yang canggung menjadi kemenangan melalui kepadatan tulang, daya ungkit otot yang sempurna, dan koordinasi saraf yang tak tertandingi, semuanya untuk mendukung leher panjang yang memberikan kehidupan. Kita telah mengupas misteri jerapah dari kepala hingga jantung, kini mari kita selesaikan kisahnya dengan gerakan paling dramatis, beratnya lompatan, mekanika kecepatan di ketinggian. Anda melihat jerapah yang berlari kencang, melakukan galop dengan kecepatan hingga 50 km per jam. Ini bukan hanya lari, ini adalah tarian ketangkasan melawan fisika. Dengan pusat gravitasi yang sangat tinggi dan massa leher yang besar, setiap pendaratan menciptakan tekanan kerangka yang luar biasa. Bayangkan kekuatan yang harus ditahan oleh kaki-kaki itu. Kaki depan, yang sudah memanjang dan kaku untuk menambah ketinggian, harus menyerap benturan dari tubuh yang berat dan bergerak cepat. Anda menyaksikan kepadatan tulang yang luar biasa itu sangat penting. Tulang-tulang itu telah berevolusi menjadi penyerap kejut dan tiang penopang yang sangat efisien, mencegah patah tulang di bawah tekanan tumbukan vertikal. Gaya berlari jerapah sangat berbeda. Untuk menjaga keseimbangan leher dan kepala yang berbobot, mereka menggunakan gaya pacing atau galop asimetris. Anda melihat bagaimana leher berayun dengan pola yang rumit selama berlari, bertindak sebagai penyeimbang dinamis untuk mengimbangi inersia yang diciptakan oleh gerakan kaki. Namun, yang paling dramatis adalah dampak kardiovaskular. Ketika jerapah berlari kencang, ia membutuhkan pasokan oksigen yang sangat besar ke otot. Jantung supernya harus beroperasi pada puncaknya, menjaga tekanan darah sistolik yang ekstrim, bahkan saat seluruh tubuh bergetar hebat. Dan krisis G-force yang dibalikkan muncul lagi. Ketika leher berayun ke bawah selama langkah lari, ada risiko lonjakan tekanan. Ketika leher berayun ke atas, ada risiko darah kembali turun. Anda menyaksikan sistem rete mirabil dan katup jugularis bekerja tanpa henti, melakukan penyesuaian tekanan mikro secara instan untuk memastikan otak tetap sadar dan berfungsi di bawah stres fisik yang luar biasa. Jika Anda menganalisis gaya lari jerapah purba, Anda melihat bagaimana individu yang tidak memiliki koordinasi otot yang sempurna atau kepadatan tulang yang cukup untuk mengelola tegangan geser dan benturan kecepatan tinggi, akan gagal dan tersingkir. Evolusi memilih mereka yang dapat berlari cepat,
sekaligus menjaga integritas struktural dan sirkulasi mereka. Jerapah adalah makhluk paradoks. Ia diciptakan untuk menjadi tinggi, tetapi ia harus bergerak dengan kecepatan yang menentang ketinggiannya. Mereka telah memecahkan dilema ini dengan rekayasa ulang setiap aspek anatomi dan fisiologi mereka, dari pompa jantung di dada hingga tulang metakarpal di kaki. Kisah jerapah, pengumpul makanan tinggi, adalah kisah yang selesai, sebuah monumen yang berdiri di sabana, saksi abadi bahwa tekanan bertahan hidup dapat menghasilkan keajaiban teknik biologis, mengubah kerentanan menjadi keagungan. Setelah menelusuri setiap bagian dari teka-teki evolusioner jerapah, kini kita menyatukan semuanya. Kita melihat jerapah bukan sebagai kumpulan adaptasi yang terpisah, tetapi sebagai mesin terintegrasi yang mengagumkan, sebuah mahakarya yang menyatukan kerangka, otot, dan hidrolika. Bayangkan Anda melihat arsitektur keseluruhan ini. Kerangka mereka adalah superstruktur yang menjulang. 7 ruas tulang leher yang memanjang bukan sekadar tulang yang diregangkan, tetapi tonggak penopang yang padat dan kuat, dijangkarkan oleh kaki depan yang memanjang dan kepadatan tulang yang tinggi. Anda melihat bagaimana sistem pengangkat muskular, bahunya yang masif dan ligamen nuchal yang elastis, bekerja sebagai sistem derek yang efisien, menopang leher tanpa kelelahan otot yang berlebihan. Ini adalah penghematan energi yang vital di lingkungan yang keras. Namun, inti dari mesin terintegrasi ini adalah sistem kardiovaskular tekanan ultra tinggi. Jantung yang membesar, ventrikel kiri yang tebal, dan arteri karotis yang diperkuat adalah pompa yang menghasilkan tekanan luar biasa, yang diperlukan untuk mengirimkan darah ke otak melawan gravitasi. Di kepala, Anda melihat peredam kejut hidrolik yang sempurna, rete mirabile. Jaringan ajaib ini bekerja serempak dengan katup vena jugularis untuk mengatur aliran darah, mencegah lonjakan tekanan saat membungkuk dan kolaps saat berdiri. Dan di bagian bawah, kulit dan fascia yang ketat di kaki bertindak sebagai stocking kompresi untuk mencegah pengumpulan darah yang merusak. Anda menyadari bahwa setiap adaptasi ini saling bergantung. Leher panjang tidak akan bertahan tanpa jantung super. Jantung super akan merusak tubuh tanpa kulit yang kencang dan rete mirabile. Evolusi tidak hanya memilih leher yang lebih panjang, ia memilih seluruh sistem yang dapat mendukung leher yang lebih panjang. Jerapah adalah bukti hidup dari pemikiran holistik alam. Mereka adalah pesawat ruang angkasa biologis yang dirancang untuk peluncuran vertikal, yang setiap komponennya disempurnakan untuk menghadapi musuh terbesar mereka, gravitasi dan kelaparan. Makhluk yang Anda saksikan ini, melayang di atas sabana, adalah puncak dari jutaan tahun tekanan tak terhindarkan dan solusi yang sangat elegan. Mereka adalah perwujudan dari kreativitas evolusi, yang menunjukkan bahwa hambatan terbesar dapat menghasilkan keajaiban biologis yang paling terpadu dan menakjubkan. Kita sekarang berdiri di akhir perjalanan ini, di samping Girafa camelopardalis modern, menyaksikan spesialisasi yang telah disempurnakan. Jerapah yang Anda lihat hari ini adalah monumen hidup, hasil dari jutaan tahun seleksi terarah yang tak kenal lelah, di mana setiap adaptasi berfungsi untuk satu tujuan terpadu. Bayangkan kembali Paleotragus yang pendek, tersembunyi di hutan Miosen, berebut daun di tingkat tanah. Tekanan lingkungan, kekeringan dan persaingan yang meningkat, mendorong garis keturunan itu untuk mencari nafkah secara vertikal. Anda menyaksikan leher mereka memanjang, sentimeter demi sentimeter, didorong oleh kelaparan dan diperkuat oleh seleksi seksual melalui pertempuran necking. Peningkatan ketinggian itu bukan tanpa biaya, yang menuntut rekayasa ulang seluruh sistem internal. Jantung mereka menjadi pompa super, melawan hukum gravitasi setiap detiknya. Arteri mereka menjadi pipa baja, menahan tekanan yang mematikan. Dan di kepala, rete mirabile menyelesaikan paradoks hidrolik, membiarkan mereka membungkuk tanpa meledak. Setiap fitur yang Anda amati, dari lidah prensil yang tahan duri hingga pola pernapasan yang dalam yang mengatasi masalah ruang mati, hingga kulit kaki yang kencang yang mengatasi penumpukan gravitasi, semuanya menyatu. Tidak ada adaptasi yang berlebihan atau tidak perlu. Jerapah adalah contoh utama dari ceruk yang ekstrim, ceruk peramban kanopi tinggi. Mereka telah menguasai sumber daya yang aman, melampaui persaingan horizontal herbivora lainnya, yang memungkinkan mereka bertahan dari saringan Pleistosen yang menghapus begitu banyak spesies lain.
Apa yang Anda saksikan adalah kesempurnaan adaptasi. Jerapah bukanlah sekadar hewan tinggi, tetapi sebuah solusi biologis yang sepenuhnya dioptimalkan untuk tantangan ketinggian dan kelangkaan sumber daya. Mereka adalah hasil dari evolusi yang bekerja pada batas fisika, mengubah hambatan struktural menjadi keunggulan bertahan hidup yang tak tertandingi. Saat Anda melihat jerapah, Anda tidak hanya melihat hewan tertinggi di dunia, Anda melihat kemenangan evolusioner. Ini adalah pengingat bahwa tekanan lingkungan dapat mendorong kehidupan ke batas-batasnya, menciptakan keajaiban yang terintegrasi dan dirancang dengan indah, yang kesuksesannya terletak pada komitmen mutlak terhadap spesialisasi. Kita telah menyaksikan drama evolusioner jerapah melalui lensa anatomi dan fisiologi. Sekarang, mari kita lihat ke dalam cetak biru kehidupan itu sendiri, teka-teki genetik, untuk melihat bagaimana evolusi menulis ulang kodenya. Bayangkan Anda membandingkan genom jerapah modern dengan genom okapi, kerabatnya yang hidup di hutan. Apa yang membedakan mereka? Kita menemukan bahwa jawabannya terkandung dalam beberapa gen kunci yang dimodifikasi secara drastis selama jutaan tahun. Anda melihat para ilmuwan menunjuk pada gen yang bertanggung jawab untuk pertumbuhan tulang panjang. Gen-gen ini, yang pada mamalia lain mengatur pertumbuhan yang proporsional, dihidupkan untuk waktu yang jauh lebih lama atau dengan intensitas yang lebih besar pada jerapah. Ini menjelaskan perpanjangan ekstrim dari 7 ruas tulang leher dan metakarpal di kaki. Namun, yang paling menakjubkan adalah gen yang mengatur sistem kardiovaskular. Anda melihat modifikasi pada gen yang terkait dengan tekanan darah. Secara khusus, gen yang mengendalikan perkembangan ventrikel kiri dan tonus otot di dinding arteri, yang memungkinkan mereka menahan tekanan 220 mm raksa, telah mengalami perubahan yang signifikan. Jerapah telah berevolusi bukan hanya untuk mentolerir tekanan darah tinggi, tetapi untuk menggunakannya secara fungsional. Perubahan genetik ini adalah respons langsung terhadap tekanan lingkungan yang ekstrim. Setiap mutasi yang menghasilkan leher sedikit lebih panjang, yang datang dengan gen yang memfasilitasi jantung sedikit lebih kuat, telah dipilih. Ini adalah evolusi terarah yang bekerja di tingkat molekuler. Anda juga melihat gen yang memengaruhi perkembangan kulit yang sangat tebal dan kaku di kaki bagian bawah, yang bertindak sebagai stocking kompresi alami. Ini adalah bukti bahwa solusi biologis jerapah adalah upaya tim genetik. Bahkan pola mantel berbintik yang khas, yang membantu kamuflase dan juga penting untuk termoregulasi, terikat pada gen yang berubah. Dalam pola bintik-bintik ini, jerapah memiliki sistem pembuluh darah yang canggih yang memungkinkan mereka melepaskan panas secara efisien, adaptasi lain yang penting untuk bertahan hidup di sabana terbuka. Teka-teki genetik ini menunjukkan bahwa evolusi jerapah bukanlah kebetulan yang lambat, melainkan sebuah program biologis yang ditulis ulang secara agresif di bawah tekanan. Gen yang sama yang membuat leher mereka memanjang juga memberi mereka kekuatan jantung untuk bertahan hidup di ketinggian itu. Ini adalah kisah tentang gen yang bekerja bersama, menghasilkan hasil yang terintegrasi dan sempurna. Setelah meninjau cetak biru genetik, mari kita lihat bagaimana jerapah terus beradaptasi di era modern. Anda menyaksikan mosaik subspesies, perbedaan halus yang mencerminkan tekanan ekologis lokal dan isolasi geografis. Bayangkan Anda melakukan perjalanan melintasi Afrika, dari sabana Kenya hingga padang rumput Angola. Anda melihat bahwa meskipun semua jerapah menjulang tinggi, mereka tidaklah identik. Mereka terbagi menjadi beberapa subspesies, yang masing-masing menunjukkan sedikit variasi dalam tinggi badan, pola warna, dan bahkan gen. Anda melihat bagaimana pola warna, bintik-bintik, bervariasi secara dramatis. Pada beberapa subspesies, bintik-bintik itu tajam dan terpisah, pada yang lain, mereka lebih besar dan lebih terhubung, seperti jaring. Perbedaan ini bukan hanya kosmetik, ini adalah adaptasi kamuflase lokal, yang membantu mereka menyatu dengan latar belakang vegetasi yang berbeda, dan juga berperan dalam termoregulasi yang efisien. Perbedaan ketinggian juga terlihat, jerapah yang hidup di lingkungan yang lebih kering dan lebih terbuka, di mana makanan kanopi sangat langka dan bersaing dengan herbivora lain, mungkin memiliki leher yang sedikit lebih panjang, didorong oleh kebutuhan yang lebih besar untuk mencapai setiap pucuk daun terakhir. Sebaliknya, jerapah di daerah yang lebih lembab mungkin sedikit lebih pendek. Isolasi geografis,
Kadang-kadang dipicu oleh sungai, lembah, atau perubahan habitat yang dipicu oleh Pleistosen, menyebabkan populasi ini menyimpang. Anda menyaksikan bagaimana, setelah jutaan tahun evolusi terarah yang kuat, perbedaan kecil dalam tekanan lokal menciptakan mosaik adaptasi ini. Genom mereka, meskipun sangat mirip, menunjukkan perbedaan kecil yang menentukan kekakuan arteri atau efisiensi katup vena, yang semuanya disempurnakan untuk kondisi hidup spesifik mereka. Perubahan ini menunjukkan bahwa evolusi jerapah bukanlah sebuah tujuan akhir, melainkan proses yang berkelanjutan, menyesuaikan mesin terintegrasi mereka dengan nuansa lingkungan lokal. Jerapah modern adalah bukti bahwa seleksi terus bekerja, bahkan setelah adaptasi ekstrim telah terjadi. Keberagaman subspesies ini adalah pengingat bahwa meskipun mereka semua telah memenangkan perang melawan gravitasi, mereka masih harus memenangkan pertempuran harian untuk bertahan hidup, yang terus membentuk bentuk dan fisiologi mereka. Mosaik subspesies ini adalah babak terbaru dalam kisah adaptasi yang luar biasa ini. Kita telah merayakan kemenangan evolusioner jerapah, tetapi sekarang kita harus menghadapi kenyataan yang menyedihkan, biaya kesuksesan ekstrim. Keahlian yang membawa mereka bertahan hidup selama jutaan tahun kini berpotensi menjadi kerentanan fatal dalam menghadapi perubahan yang didorong oleh manusia. Bayangkan Anda melihat kembali garis waktu yang panjang. Evolusi jerapah terjadi secara perlahan, memungkinkan setiap adaptasi, leher, jantung, pembuluh darah, berkembang dan menyatu dengan sempurna selama periode geologis yang panjang. Namun, perubahan habitat modern terjadi dalam hitungan dekade, bukan jutaan tahun. Anda menyaksikan sabana tempat jerapah berkembang pesat kini terpotong-potong oleh pembangunan, pertanian, dan pagar. Pohon akasia, sumber makanan unik jerapah, ditebangi untuk kayu bakar atau lahan pertanian. Disinilah spesialisasi ekstrim menjadi masalah. Jerapah dirancang untuk meramban kanopi tinggi di ekosistem terbuka tertentu. Mereka tidak bisa dengan mudah beralih ke diet rumput seperti zebra, dan mereka tidak bisa bersembunyi di hutan lebat seperti okapi. Mereka adalah makhluk dengan satu fungsi yang disempurnakan. Anda melihat bahwa fragmentasi habitat mengganggu perilaku makan mereka, mengurangi akses mereka ke pohon akasia yang mereka andalkan, dan membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit dan predasi. Ketinggian yang dulunya merupakan menara pengintai, kini dapat menjadi sasaran yang menonjol di padang rumput yang semakin menyusut. Jerapah telah memecahkan masalah gravitasi, kelaparan, dan musuh alami, tetapi mereka tidak berevolusi untuk memecahkan masalah hilangnya habitat yang cepat. Kekuatan luar biasa dari jantung mereka, yang berevolusi untuk memompa darah ke ketinggian, tidak dapat mengatasi kekurangan makanan. Kerentanan ini ironis. Keberhasilan jerapah terletak pada kemampuan mereka untuk menciptakan dan mendominasi ceruk yang sempit. Tetapi ketika ceruk itu tiba-tiba dihancurkan, mereka memiliki sedikit fleksibilitas untuk beradaptasi. Refleksi akhir kita adalah kesadaran akan kerapuhan yang tersembunyi di balik keagungan. Jerapah, yang merupakan mahakarya biologis, membutuhkan waktu jutaan tahun untuk membangun mesin terintegrasi mereka. Jika kita menghancurkan ekosistem mereka dalam beberapa generasi, evolusi tidak akan punya waktu untuk menulis ulang kodenya. Kelangsungan hidup jerapah modern kini bergantung bukan pada seleksi alam, tetapi pada kemampuan kita untuk menghargai dan melindungi keajaiban yang telah diciptakan oleh jutaan tahun evolusi. Setelah menyelesaikan perjalanan evolusi yang menakjubkan ini, mari kita akhiri dengan sebuah epilog, jerapah sebagai pencakar langit hidup. Anda menyaksikan jerapah di habitatnya saat ini, berdiri dengan ketenangan yang agung. Makhluk ini adalah sebuah keajaiban yang menantang pemahaman kita tentang batas-batas biologis. Ia adalah monumen evolusioner yang berdiri 6 meter di atas permukaan tanah. Anda ingat kembali tantangan yang dihadapi oleh leluhur mereka, persaingan yang ganas di tanah, kekejaman gravitasi, dan kebutuhan untuk bergerak cepat tanpa pingsan. Leher panjang hanyalah permulaan. Di dalam tubuhnya, Anda mengingat jantung 10 kg yang memompa darah dengan tekanan yang akan membunuh kebanyakan mamalia lain. Anda mengingat arteri yang bertindak seperti pipa baja, katup vena yang berfungsi sebagai pintu air, dan rete mirabil, peredam kejut alam, yang memungkinkan mereka minum tanpa mati. Jerapah adalah integrasi sempurna antara rekayasa struktural dan hidrolika.
Setiap milimeter lehernya, setiap serat otot di jantungnya, adalah hasil dari seleksi yang ketat, yang bertujuan untuk memaksimalkan ketinggian sambil meminimalkan kerentanan fisiologis. Ini adalah spesialisasi yang telah disempurnakan. Makhluk ini mengajarkan kita bahwa evolusi tidak mengenal kata menyerah pada tantangan. Ketika ada celah, sekecil apapun, kehidupan akan mengisinya, bahkan jika itu berarti melanggar aturan fisika, atau setidaknya, menguasai fisika dengan kecerdikan biologis yang luar biasa. Berdiri di samping jerapah, Anda tidak hanya melihat seekor herbivora, Anda melihat sebuah karya seni yang diciptakan oleh tekanan lingkungan yang tak terhindarkan. Leher panjangnya adalah kisah tentang kelaparan dan persaingan, kisah tentang adaptasi yang berani, dan kisah tentang bagaimana mengatasi masalah yang tampaknya mustahil dapat menghasilkan keagungan yang tiada duanya. Jerapah adalah pengingat abadi bahwa keindahan alam seringkali terletak pada solusi paling rumit dan paling berani untuk tantangan kelangsungan hidup yang paling mendasar.